Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai identifikasi dan prioritas masalah hipertensi yang beranggotakan Aina Askania, Adriana Lili, Ade Irma Putriani, Aldian Pramada, Gina Amalia, dan Yanur Linuha. Dalam mata kuliah promosi kesehatan ini diampu oleh dosen Bu Yulis Indriani SKM MKes. Hipertensi sendiri adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Identifikasi masalah hipertensi di Desa Buaran Kota Pekalongan ada 4 poin. Poin yang pertama, tingginya jumlah penyakit hipertensi di Desa Buaran Kota Pekalongan. Poin yang kedua, pentingnya dampak akibat penyakit hipertensi. Poin yang ketiga, pola hidup masyarakat yang kurang sehat atau lifestyle. Poin yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah kesehatan. Dalam menentukan prioritas masalah, kami menggunakan metode Bryan Method. Dalam metode Bryan Method terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria yang pertama yaitu prevalent atau besarnya masalah yang dihadapi. Kriteria yang kedua, seriousness atau pengaruh buruk yang diakibatkan oleh suatu masalah dalam masyarakat dan dilihat dari besarnya angka kesakitan dan angka kematian akibat masalah kesehatan tersebut. Kriteria yang ketiga, manageability atau kemampuan untuk mengelola dan berkaitan dengan sumber daya. Kriteria yang keempat yaitu community concern atau sikap dan perasaan masyarakat terhadap masalah kesehatan tersebut. Dalam menentukan prioritas masalah, pada poin yang pertama, tingginya jumlah penyakit hipertensi di Desa Buaran Kota Pekalongan. Dalam prevalen mendapatkan poin 4, dalam seriousness mendapatkan poin 3, dalam manageability mendapatkan poin 3, dan dalam community concern mendapatkan poin 3 dengan jumlah total 108 poin. 108 poin ini didapatkan dari hasil perkalian antara prevalence, seriousness, manageability, dan community concern. Poin yang kedua, pentingnya dampak akibat penyakit hipertensi. Pada prevalence mendapatkan 4 poin, pada seriousness mendapatkan 2 poin, pada manageability mendapatkan 3 poin, dan dalam community concern mendapatkan 2 poin dengan jumlah total 72 poin. Poin yang ketiga, pola hidup masyarakat yang kurang sehat atau lifestyle. Dalam prevalence mendapatkan 5 poin, dalam seriousness mendapatkan 3 poin, dalam manageability mendapatkan 4 poin, dan dalam community concern mendapatkan 2 poin dengan jumlah total 120 poin. Poin yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah kesehatan. Dalam prevalence mendapatkan 3 poin, dalam seriousness mendapatkan 2 poin, dalam manageability mendapatkan 3 poin, dan dalam community concern mendapatkan 2 poin dengan jumlah total 36 poin. Berdasarkan tabel penentuan prioritas masalah didapatkan urutan hasil prioritas masalah sebagai berikut. Yang pertama, pola hidup masyarakat yang kurang sehat atau lifestyle. Yang kedua, tingginya jumlah hipertensi di Desa Buaran Kota Pekalongan. Yang ketiga, pentingnya dampak akibat penyakit hipertensi. Dan yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah kesehatan. Penentuan prioritas masalah dilihat berdasarkan dari pola hidup masyarakat yang kurang sehat atau lifestyle, di mana gaya hidup menjadi faktor utama penyebab hipertensi. Masyarakat tidak bisa mengatur pola makan sehat dan mayoritas menyukai makanan yang mengandung garam atau suka makan asin, merokok, dan perilaku hidup yang tidak baik seperti suka begadang, jarang beraktivitas, dan berolahraga. Baik, sesuai yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Ade Irma Putriani, tentang identifikasi masalah dan prioritas masalah hipertensi. Di sini saya akan membacakan proposal perencanaan proyek promosi kesehatan. Kesmas Kustu Public. Lifestyle with Prevention of Hypertension Degenerative Disease. Dosen pengampu Bu Yulis Indriani SKM MKes.
Adapun penyusun proposal ini adalah Aina Askania, Adriana Lili Febrianti, Adi Irma Putriani, Alian Pramada Putra, Ina Amalia Usna, dan Yanuar Ulinuha. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan tahun 2020-2021. 1. Latar belakang. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg menurut Price 2005 dalam Asfiani 2015. Terdapat dua jenis tingkat tekanan darah, yaitu pada saat berdenyut jantung memompa darah ke dalam pembuluh darah dan tekanan meningkat yang disebut dengan tekanan sistolik dan saat jantung rileks. Tekanan darah menurun hingga tingkat terendahnya yang disebut dengan tekanan darah diastolik. Hipertensi juga dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer artinya hipertensi yang belum diketahui penyebabnya, sedangkan hipertensi sekunder artinya sudah diketahui penyebabnya, misalnya ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya menurut Surbakti 2014. Hasil riset kesehatan dasar menunjukkan hipertensi merupakan penyakit tidak menular dan menduduki peringkat ke-6 di Indonesia. Prevalensi hipertensi terjadi peningkatan berdasarkan wawancara dari 7,6% tahun 2007 menjadi 9,5% tahun 2013. Menurut Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2015, penyakit hipertensi masih menempati proporsi terbesar dari seluruh penyakit tidak menular yang dilaporkan, yaitu sebesar 57,87%. Berdasarkan laporan di rumah sakit dan puskesmas, kasus hipertensi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah kasus penyakit menular secara keseluruhan. Pada tahun 2008, yaitu 17,34%, pada tahun 2009 yaitu 29,35%, dan tahun 2010 yaitu 39,35%. Penderita hipertensi di Kota Semarang sebesar 44.230 kasus menurut Profil Kesehatan Kota Semarang 2012. Penyakit hipertensi juga disebut sebagai the silent disease karena tidak dapat tanda-tanda atau gejala yang dapat dilihat dari luar. Perkembangan hipertensi berjalan secara perlahan, tetapi secara potensial sangat berbahaya menurut dari Marta 2008. Berdasarkan Jurnal Penelitian Lumantau 2016 dengan judul Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah pada Remaja, yaitu terdapat beberapa unsur gaya hidup yang mempengaruhi tekanan darah, tetapi tidak menyebabkan secara langsung menurut Miller 2012. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah adalah konsumsi garam, konsumsi alkohol, merokok, dan lain-lain. Berdasarkan fenomena gaya hidup serta banyaknya masalah yang melatar belakangi penyakit hipertensi, maka kami tertarik untuk melakukan perencanaan program promosi kesehatan yang berjudul Lifestyle with Prevention of Hypertension Degenerative Disease. Yang kedua ada nama kegiatan, yaitu Kesmas Gustu Publik. Yang ketiga ada tujuan kegiatan, antaranya untuk mengajak masyarakat melakukan pola hidup sehat, meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyakit hipertensi, dan mampu mengendalikan berbagai macam masalah kesehatan yang berhubungan dengan pola hidup sehat seperti rajin olahraga, diet rendah lemak, dan lakukan pemeriksaan secara rutin. Yang keempat ada sasaran dari kegiatan Kesmas Gustu Publik adalah masyarakat di Desa Buaran, Kota Pekalongan. Yang kelima ada tempat dan waktu pelaksanaan. Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, acara Kesmas Gustu Public Lifestyle Prevention of Hypertension Degenerative Disease, tempat Aula Kelurahan Buaran. Yang keenam ada sumber daya pendukung, SDM yang dibutuhkan. 1. Kader kesehatan. Yang kedua ahli PTM atau penyakit tidak menular dari puskesmas atau rumah sakit. Perlengkapan yang dibutuhkan, yang pertama ada stetoskop dan densimeter, yang kedua lembar bolak-balik dan leaflet.
Yang ketiga ada APD, masker dan handscoon. Dan yang ketujuh, rencana anggaran yang sudah tertera di sini dengan total Rp525.000. Dan yang kedelapan ada susunan acara yang sudah tertulis dari tahap kegiatan pembukaan sampai dengan tahap penutupan. Dan yang kesembilan ada susunan panitia. Di sini ada penanggung jawab, ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi acara, dokumentasi, perlengkapan dan akomodasi, seksi konsumsi, pemateri, dan moderator. Yang ke-10 ada rencana penilaian keberhasilan. 1. Banyaknya warga Buaran yang antusias datang mengunjungi kegiatan Christmas Goes to Public di Desa Buaran. Yang kedua, banyaknya warga Buaran yang memeriksakan dirinya ke petugas dalam kegiatan ini untuk mengecek kesehatannya. Diharapkan masyarakat bisa memahami materi yang disampaikan oleh petugas dalam kegiatan ini. Dan yang keempat, untuk melihat keberhasilan program promosi kesehatan sebagai pencegahan pada penyakit hipertensi terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah dengan berhasilnya program pemberdayaan keluarga yang bertujuan untuk memperkenalkan perilaku yang baru, yang mungkin mengubahnya perilaku yang selama ini dipraktikkan oleh warga Buaran tersebut. Misalnya pola makan yang salah yang dilakukan selama ini, konsumsi garam yang berlebihan pada setiap masakan yang dimasak yang menjadi menu harian keluarga, seringnya mengkonsumsi jenis makanan berlemak pada warga tersebut, kurangnya aktivitas fisik di mana faktor-faktor ini beresiko mencetus terjadinya penyakit hipertensi pada individu. Ketika pada setiap keluarga di desa Buaran tersebut diperkenalkan pada perilaku yang sehat, maka diharapkan keluarga ini mau melakukan apa yang sudah dipromosikan serta mampu melakukannya dengan ketaatan sehingga program ini benar-benar berhasil dan insiden penyakit hipertensi tidak meningkat tajam. Hal inilah yang didapatkan belum terlaksana dengan baik sesuai tujuan dan sasaran promosi kesehatan penyakit hipertensi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.